Potensi munculnya calon tunggal dalam Pilkada Surakarta 2020 menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan aktivis budaya Surakarta yang kini mendorong gerakan Kota Kosong. Gerakan Kota Kosong diprakarsai aktivis budaya Surakarta Zen Zulkarnain sebagai bentuk kritik atas jalannya Pilkada Surakarta 2020. Zen mengatakan munculnya calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi tidak berfungsi dan tidak sehat. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan, enggan menanggapi masalah Kota Kosong. Gibran justru memberikan semangat kepada kontestan lain, yakni pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo, yang kini tengah menjalani verifikasi di KPU Surakarta. Ini kan sedang ada calon independen yang sedang berjuang. Jangan mengeluarkan statement atau narasi seperti itu nggak menghormati kontestan lain namanya. Dari 45 kursi DPRD Surakarta, 30 diantaranya adalah PDI Perjuangan. Disusul PKS 5 kursi, PAN, Golkar, dan Gerindra masing-masing 3 kursi, dan 1 kursi dari PSI. Hal ini membuat partai di luar PDI Perjuangan kesulitan mengusung calon pada Pilkada Surakarta 2020. Sebelumnya pasangan calon dalam Pilkada melawan Kota Kosong pernah terjadi di pemilihan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2018. Saat itu paslon tunggal Munafri Arifudin Rahmatika Dewi memperoleh 264.245 suara atau 47%. Sementara Kota Kosong ditetapkan sebagai pemenang dengan 300.795 atau 53% suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI serahkan nama-nama yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Gerakan Kota Kosong lawan Gibran Rakabuming Raka muncul di Kota Surakarta. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang menyerahkan berkas berisi nama-nama saksi yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelarian Joko Chandra ke Badan Reserse Kriminal Polri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan surat berisi daftar 4 nama saksi yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Dalam surat tersebut, MAKI mencantumkan 3 nama selaku pihak swasta, yakni Tommy S, selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Utomo untuk minta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta, yakni atas nama Viadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah mengikuti Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra, dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Twitter akun digembok terdapat dugaan keterkaitan dengan Prasetyo Utomo adalah diduga Viadi S pada tanggal 22 Juni 2020 terbang dengan pesawat charter PKTWX ke antara lain ini belum jelas ya. Entah dari Jakarta ke Pontianak atau Pontianak ke Jakarta. Tapi pesawatnya sama dengan yang dinaiki Joko Chandra dan Prasetyo Utomo. Dan ini diduga bertemu dengan Joko Chandra kalau ke Pontianak. Yang mana pada tanggal 6 Juni Prasetyo Utomo pernah terbang pesawat charter PKTWX untuk bertemu dengan Joko Chandra di Pontianak. Dan BJB Prasetyo Utomo termasuk memberikan surat jalan dan surat kesehatan tes COVID pada tanggal 19 Juni 2020. Sementara itu, Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Kalaupun dianggap bahwa Bu Anita adalah kunci mengenai proses pemeriksaan ini, ya kan terkait pemeriksaannya Bu Anita juga kooperatif banget. Setiap dipanggil hadir. Bahkan
beberapa kali panggilan-panggilan yang dilakukan pemeriksaan yang kepada Bu Anita yang tanpa didahului dengan surat panggilan, Bu Anita hadir. Bu Anita, artinya apa ya? Apalagi waktu menjadi saksi, pemeriksaan melalui propam dan lain-lain itu tanpa ada panggilan Bu Anita hadir kok. Jadi tindakannya Bu Anita yang mana yang dianggap akan mempersulit pemeriksaan. Saat ini Anita Kolpaking ditahan di Rutan Barreskrim Polri. Anita ditahan selama 20 hari hingga 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selangkah lagi Bobi Nasution akan mendapat rekomendasi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. PDI Perjuangan akan mengumumkan calon-calon yang diusungnya, termasuk untuk Pilkada Medan besok. PDI Perjuangan akan kembali mengumumkan nama-nama pasangan bakal calon yang akan diusung untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pengumuman tahap 3 bakal calon akan diumumkan melalui telekonferensi pada Selasa 11 Agustus 2020. Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara bidang komunikasi, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution akan disandingkan dengan kader Gerindra Aulia Rahman untuk bertarung di Pilwakot Medan akhir tahun nanti. Selasa 11 Agustus 2020 pukul 10 WIB, DPP Partai akan mengumumkan 75 calon kepala daerah di Indonesia, dan Sumatera Utara akan diumumkan 13 kabupaten kota calon kepala daerahnya. 3 calon kepala daerah nanti akan diumumkan atau rekomendasinya diserahkan di DPD Partai, yaitu Medan, Binjai, dan Asahan. Selebihnya rekomendasi itu diserahkan di kantor DPC masing-masing. Duet Bobi Nasution dan Aulia Rahman yang akan direkomendasikan secara resmi memastikan koalisi 2 partai pemilik suara terbesar di Medan, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Di luar itu, sejumlah partai lain juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya, karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Siap, yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di Kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDI atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majunya Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka menambah deretan nama-nama anak pejabat tinggi negara yang terjun ke politik sebagai calon kepala daerah. Hal itu mulai dikaitkan dengan lahirnya dinasti politik untuk Pilkada serentak Desember mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo, Jawa Tengah. Gibran maju melalui PDI Perjuangan. Dengan diantarkan ibunya Iriana Joko Widodo dan ratusan relawan, Gibran telah mendaftarkan diri ke kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sementara itu menanggapi putranya maju mengikuti pilkada, Joko Widodo berpesan agar tidak pernah menggunakan jalan pintas. Tidak hanya Gibran, anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga masuk dalam bursa bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Sementara itu, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, juga menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2020. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadikusuma mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangsel mendatang. Selain itu, menantu Presiden Joko Widodo Muhammad Bobi Afif Nasution pun menjadi bakal calon wali kota Medan 2020-2025.
Nantinya di pemilihan wali kota Medan, PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo ini. Putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakni Hanindito Himawan Pramana juga maju dalam pencalonan di Pilkada sebagai calon Bupati Kediri. Sementara itu Hanindito dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, Anji diperiksa perihal video wawancara dengan Hadi Pranoto soal klaim obat COVID-19. Penyanyi yang juga konten kreator Erdian Anji Prihartanto atau yang dikenal dengan Anji datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk mengklarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini pemilik kanal YouTube Dunia Manji itu masih berstatus sebagai saksi. Sebelumnya Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, terkait dugaan hoax tentang COVID-19. Ya, karena kita baru ditanyain soal biodata, soal dan pekerjaan identitas. Jadi nanti baru kita seputaran identitas saja. Dilanjut jam berapa, Bang? Nanti jam 2 nanti. Setengah 2 ya? Iya, setengah 2 nanti akan dilanjutkan. Setelah itu kita bisa kasih keterangan karena kalau sekarang sepertinya kita belum ada yang ya, karena memang yang belum ada yang bisa disampaikan karena saat ini yang ditanyakan baru identitas saja. Ya. Oke. Ada info Pak Hadi nanti akan datang juga nggak? Wah, nggak tahu kita. Katanya sih di berita malah saya baca. Tadi katanya setelah saya besok mungkin. Tapi itu berdasarkan berita yang mundur dikit ini social distancing kita ya. Itu aja. Oke. Anji ada komunikasi nanti dengan Pak Hadi selama ini. Aduh, saya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru pemeriksaan musisi Anji, sudah ada rekan kami Armalina langsung dari Polda Metro Jaya. Armalina, apakah pemeriksaan masih berlangsung sore ini? Ya, April, Uci, dan juga pemeriksa untuk pemeriksaan Anji di Polda Metro Jaya memang sampai saat ini masih terus berlangsung, di mana pemeriksaan ini tadi dimulai dari pukul 10:30 siang. Ini artinya pemeriksaan masih berjalan kurang lebih sampai saat ini sudah 6 jam begitu. Di mana hari ini Polda Metro Jaya menggelar pemeriksaan perdana musisi sekaligus YouTuber Anji terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau berita hoax terkait COVID-19. Dan tadi juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus juga sudah menjelaskan terkait pemeriksaan Anji pada hari ini, yaitu salah satunya menanyakan terkait tujuan membuat konten berisi dugaan hoax tentang COVID-19 yang diunggah oleh dirinya di salah satu sosial media dia. Dan pemeriksaan hari ini untuk status musisi Anji ini juga masih sebagai saksi, dan nantinya setelah proses pemeriksaan dari Anji selesai, secepatnya akan melanjutkan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Hadi Pranoto, di mana sebelumnya pertanyaan seputar maksud dan tujuan menyebarkan berita hoax di akun Anji sudah dilontarkan begitu dari pihak Polda Metro Jaya. Dan nantinya saat berada, selain itu juga pertanyaan lainnya adalah saat berada di daerah Tegal, Emas, Lampung, ini ditanyakan juga siapa saja yang diwawancara di akun sosial media Anji, lalu juga yang salah satunya termasuk adalah saudari Hadi begitu. Dan sebelumnya musisi Anji dan juga peneliti Hadi Pranoto juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, terkait dugaan hoax tentang COVID-19 melalui channel YouTube Dunia Manji. Dan sampai saat ini kami juga masih menanti bagaimana perkembangan ataupun update dari kasus pemeriksaan Anji tersebut. Sampai saat ini itu saja yang baru bisa kami laporkan. April dan juga Uci. Kita melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, sebelumnya dari kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait obat corona, musisi Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto meminta maaf kepada publik karena telah membuat gaduh. Anji mengaku ikut prihatin dengan pandemi corona.
Sementara itu tak terima dilaporkan ke polisi, Hadi Pranoto melaporkan balik CEO Cyber Indonesia Muanas Alaidit dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya Hadi Pranoto dan Anji dilaporkan oleh Muanas ke polisi atas dugaan penyebaran hoaks obat COVID-19. Tiga kuasa hukum Hadi Pranoto datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan CEO Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, yang dianggap melakukan pencemaran nama baik Kamis 6 Agustus lalu. Ketiga kuasa hukum Hadi Pranoto hadir membawa berkas-berkas pelaporan berupa bukti pernyataan Muanas yang menyinggung klien mereka. Kami akan melakukan akan melakukan laporan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan sikap kami terhadap statement yang disampaikan oleh saudara Muanas Alaidit yang mungkin sudah diketahui itu yang yang statement tersebut ada di dalam media sosial, baik itu di berita ataupun di media lainnya. Senin 3 Agustus lalu, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan organisasi Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas unggahan video di channel YouTube Andi terkait penemuan obat COVID-19. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Cyber Indonesia menilai konten tersebut berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur masih dalam proses pendinginan oleh pemadam kebakaran. Sejumlah karyawan pabrik mengungsi karena fasilitas mes pabrik turut terbakar. Kepulan asap masih terjadi di pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur yang terbakar kemarin. Meski sumber air terbatas, proses pendinginan masih terus dilakukan. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kebakaran. Sementara itu, puluhan karyawan yang menempati fasilitas mes pabrik mengungsi di RPTRA Cempaka Sari yang tak jauh dari lokasi pabrik mebel yang terbakar. Karyawan pabrik mengaku tak menyangka kebakaran pabrik merembet hingga mes tempat mereka tinggal. Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta ini terjadi sejak pukul 12 Minggu siang. Sebanyak 250 karyawan pabrik berhasil dievakuasi. Luas pabrik mebel mencapai 1 hektar. Lokasi kejadian berada di dekat Pasar Cakung dan tak jauh dari permukiman warga. Ratusan personel dan 30 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Namun hingga pukul 10 malam tadi, api belum padam seluruhnya karena banyak bahan yang mudah terbakar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelundupan ikan patin filet senilai lebih dari 2 miliar rupiah berhasil digagalkan dalam operasi gabungan Polri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan patin filet sebesar 54,9 kg dimuat dalam 4 kontainer. Ikan patin filet sebesar atau seberat 54,9 kg senilai lebih dari 2 miliar lebih ini berhasil diamankan polisi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara beberapa pelaku ditangkap secara terpisah, yaitu pada 7 dan 8 Agustus setelah sebelumnya petugas mengintai sejak akhir Juli. Barang bukti ikan file sementara disimpan di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Muara Baru, Jakarta Utara. Pada tanggal 3 Agustus kami sudah mendapatkan informasi bahwa ikan-ikan tersebut dipecah dalam 4 mobil kontainer dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa amankan. Pada 2 mobil kontainer dengan nomor polisi B9107 DEV dan B9125 NJA, berangkatnya itu dengan kapal
Ratusan buruh di Cimahi berunjuk rasa menuntut RUU Omnibus Law dan RUU Tapera dibatalkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di News Sore.